Kali ini kita akan membahas data collection methods, khususnya experiments ya, karena yang lain sudah dibahas di sesi yang sebelumnya. Topik yang dibahas adalah experimental design itu apa saja, kemudian ada control and manipulation, kemudian isu-isu tentang validitas, dan isu-isu etis ya. Nah, metode terakhir barangkali ini yang mulai mendapatkan popularitas akhir-akhir ini adalah eksperimental. Ada beberapa macam, ada lab experiments, yaitu eksperimen yang dilakukan di lingkungan yang teratur atau disetting secara spesifik ya, atau di sini nyebutnya adalah artificial sama contrived. Ada juga field eksperimen yang dilakukan di kondisi yang sehari-hari ya kan, natural environment, tapi kita melakukan sesuatu manipulasi ya kan ya, atau menggunakan simulasi ya kan ya. Jadi eksperimen ini digunakan dengan setting yang didesain secara khusus yang mewakili dari lingkungan yang natural ya kan, dengan kondisi atau aktivitas yang biasanya dilaksanakan, tapi ini dilakukan secara simulasi. Jadi ini adalah bentuk yang ketiga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya ya, di bagian-bagian sebelumnya, teman-teman sebelumnya juga, eksperimen ini sangat penting untuk memunculkan hubungan sebab dan akibat ya. Kenapa? Karena kita akan menguji apakah dengan perubahan suatu variabel bebas maka variabel terikatnya akan berubah ya kan. Nah, sehingga di sini kita akan ada dua grup nih, ada grup kontrol maupun grup yang melakukan manipulasi ya kan ya. Kontrol ini grup yang tidak ada faktor-faktor yang mengkontaminasi ya. Biasanya kita melakukan ini dengan cara membuat grup ya, membuat grup-grup ya kan. Ada dua cara, pakai matching group atau pakai randomization. Pakai matching group ini sengaja memilih grup-grup dengan memilih karakter-karakter yang sudah kita sengaja ya, dengan sengaja untuk dipisahkan dalam berbagai grup. Misalkan kalau kita memilih kelas, bisa aja dibagi kelasnya yang ranking misalkan peringkat 1 sampai 200. Nah, kita bagi menjadi 10 kelas, maka dibagi di kelas pertama, kedua, ketiga itu ranking 1, 2, 3 itu untuk disebar di semua kelas ya kan. Ranking 2 disebar di semua kelas itu kan. Jadi akhirnya adalah dari 10 kelas ini terdiri dari mahasiswa yang rankingnya tinggi sampai rankingnya paling rendah. Ini matching groups ya kan ya. Jadi kita pilih karakteristik secara sengaja. Ada juga randomization. Jadi kita anggap semuanya sebagai apa bahasanya, terdistribusi secara normal dengan berbagai hal ya kan ya. Sehingga kita yakinkan bahwa semua grup ini mempunyai probabilitas yang sama ya kan, untuk ini kan ya, baik dari sisi umur, jenis kelamin, experience atau IP atau kepandaian segala macam, karena kita bikin secara random tadi. Nah, ini adalah control group. Nah, kemudian ada grup yang dimanipulasi tadi, yaitu manipulasi itu artinya kita membuat independent variable pada tingkat yang berbeda ya kan, untuk melihat apakah ada pengaruhnya antara tingkat yang berbeda dari independent variable tadi terhadap dependent variable. Nah, ini jadi manipulasi ini biasanya kita kenal sebagai treatment ya. Kemudian treatment ini kita kenal hasil dari treatment ini kita kenal sebagai treatment effect. Dalam eksperimen kita kenal ada yang disebut dengan validity of experiment, yaitu ada internal validity dan external validity. Internal validity, internal itu artinya apakah yang kita ukur ini apakah memang disebabkan oleh manipulasi dari treatmentnya ya kan, bukan karena variabel lain yang exogenous. Jadi apakah efeknya ini memang disebabkan oleh manipulasi dari treatmentnya, bukan dari faktor-faktor lain. Itu adalah internal validity. Nah, kalau external validity, eksternal itu apakah
hubungan sebab dan akibat ini yang kita lakukan di dalam eksperimen ini bisa digeneralisasi ke hal-hal yang lain ya kan. Di luar eksperimen apakah juga tetap terjadi seperti itu. Ini external validity. Nah, biasanya ada trade-off ini antara internal validity dan external validity. Semakin kita yakin internal validity-nya itu terjamin, kita bisa mengecualikan faktor-faktor yang lain. Nah, itu biasanya external validity-nya jadi berkurang ya kan ya. Tapi kalau kita memperhatikan external validity, biasanya internal validity-nya berkurang ya kan ya. Ini biasanya berkaitan dengan kontrol ya. Semakin kita kontrol lingkungannya, maka internal validity semakin bagus. Tapi semakin terkontrol lingkungannya, maka semakin susah untuk digeneralisasi kepada hal-hal yang lain, apakah di luar eksperimen itu juga akan berlaku. Jadi kita harus pilih ya, yang mana ya. Nah, ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap validitas dari eksperimen. Itu kita bisa sebut tuh beberapa faktor, yaitu ada history effect, ada maturation effect, testing effect, selection bias effect, mortality, statistical regression, sama instrumentation effect ya kan. Kan kita jelaskan berikut. Yang pertama adalah history effect, yaitu perubahan dari dependent variable itu ternyata tidak disebabkan oleh independent variable yang kita treatment aja ya di dalam eksperimen kita, tapi karena ada hal lain, variabel lain yang berubah bersamaan dengan terjadinya eksperimen kita, sehingga perubahan dari dependent variable itu bukan hanya disebabkan oleh independent variable kita, tapi disebabkan oleh hal yang lain. Contohnya kita sedang melakukan percobaan atau eksperimen tentang promosi untuk suatu produk, ya kan, apakah bisa meningkatkan sales atau enggak. Nah, tapi ternyata di saat bersamaan ada promosi yang lain, misalkan ini produknya produk susu, kemudian ada program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi susu. Nah, ternyata eksperimen ini kita lakukan, tapi ada hal lain yang mempengaruhi dependent variable bukan dari eksperimen kita. Ini disebut dengan history effect. Yang berikutnya adalah maturation effect, di mana ada bahwa suatu perubahan itu terjadi bukan karena independent variable yang berubah karena treatment kita, tapi karena ada perubahan maturitas ya kan ya. Contohnya misalkan di sini ada pengembangan teknologi ya untuk meningkatkan efisiensi. Nah, ternyata biasanya orang tanpa adanya pengembangan teknologi pun, orang biasanya dengan berjalannya waktu akan menjadi semakin berpengalaman, bisa menjalankan pekerjaan dengan lebih cepat, maka akan ada peningkatan kinerjanya ya. Jadi peningkatan kinerjanya bukan hanya karena ada teknologi yang meningkat sesuai dengan eksperimen yang kita lakukan, tapi juga ada maturation effect ya kan, ada hal lain yang terjadi. Nah, ini biasanya misalkan semakin tua semakin berpengalaman, atau semakin lama melakukan pekerjaan, walaupun kita lakukan sesuatu misalkan treatment, tapi ternyata capek ini atau kelelahan ini bisa mempengaruhi kinerja ya kan, atau lapar atau bosan dan lain sebagainya. Jadi ada hal yang lain ya yang terjadi karena waktu yang terjadi nih ya, ini maturation effect ya kan ya. Jadi ada juga maturation effect ini, adanya dependent variable yang berubah hanya karena berjalannya waktu ya, kemungkinan ini juga bisa terjadi. Yang berikutnya terjadi adalah testing effect barangkali ya. Ini bisa mempengaruhi internal validity maupun external validity. Yang pertama adalah main testing effect. Ini terjadi kalau pretest ini mempengaruhi post test ya kan ya. Jadi ini mempengaruhi internal validity. Misalkan di suatu kursus atau pelatihan, ketika orang sudah mengerjakan pretest, maka dia tahu nanti post testnya adalah seperti ini, sehingga main testing effect ini orang akan bisa mengerjakan post test lebih baik bukan karena adanya pelatihannya, tapi karena dia pernah melakukan pretestnya ya, yang kira-kira bentuknya akan sama dengan post test. Ini disebut dengan main testing effect. Ada juga interactive testing effect. Ini ketika pretest ini mempengaruhi reaksi terhadap treatmentnya ya kan ya, terhadap independent variabelnya. Jadi misalkan karena orang ini akan ada
melakukan sesuatu ya kan, melakukan tes, pretest, maka ketika hasil pretest ini dilakukan, oh saya harus melakukan ini toh ternyata ya, maka dia akan berubah perilakunya karena ada pretest itu tadi, sehingga hasilnya ini akan berubah ya kan ya. Ketika orang tadi tidak mengikuti pelatihan, maka tidak ada pengaruh perubahan perilaku ini ya. Nah, ini akan mempengaruhi external validity. Beda dengan yang tadi ya. Kalau main testing effect ini akan berpengaruh terhadap internal validity, kalau interactive testing effect akan berpengaruh pada external validity. Nah, ada juga barangkali selecting atau selection bias effect ya, yaitu ketika orang yang bersedia untuk melakukan uji coba eksperimen ini ternyata berbeda dengan orang yang biasanya ya kan, grup ini akan berbeda. Misalkan untuk uji dengan memberikan makanan sehat barangkali ya, yang ini berarti orang-orang yang kelaparan yang bersedia untuk ikut uji coba ini ya kan ya, atau uji coba obat penurun berat badan, ternyata yang ikut adalah orang-orang yang tertentu aja yang ingin menurunkan berat badan, mereka sangat eager, mereka sangat ingin untuk menurunkan berat badannya, sehingga barangkali ini akan mempengaruhi hasil tesnya juga ya kan ya. Jadi akan mengkontaminasi cause and effect-nya itu ya, hubungan sebab akibatnya. Nah, ini bisa terjadi karena selection bias. Yang terpilih untuk melakukan eksperimen adalah orang-orang tertentu yang punya karakteristik yang berbeda atau punya perilaku yang berbeda, sehingga responnya juga akan berbeda terhadap treatmentnya. Nah, yang lain adalah mortality effect, yaitu ya efek yang terjadi karena bias yang terjadi karena ada anggota dari eksperimen tadi keluar ya kan, keluar, baik itu dari kontrol grup maupun dari eksperimental grupnya. Ini akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya ya kan. Karena komposisinya berubah. Misalkan ya tadi ya eksperimen untuk obat penurun berat badan. Nah, ketika dilakukan eksperimen ternyata ada orang-orang yang dia sadar bahwa ini adalah eksperimen untuk menurunkan berat badan. Ketika berat badannya nggak turun, dia jadi takut sehingga kabur ya, nggak ikut melakukan penelitian eksperimen berikutnya, nggak lanjut ya. Nah, ini hasilnya akan bisa membuat bias ya kan. Ternyata yang ikut eksperimen ini hasil akhirnya adalah obatnya bisa berjalan bisa menurunkan berat badan dengan baik. Kenapa? Karena yang berat badannya nggak turun, dia sudah keluar dari eksperimen, jadi sudah mortality efeknya terjadi. Nah, ini efek yang terjadi biasanya karena ada anggotanya yang keluar ya kan, sehingga hasilnya bisa terpengaruh dari orang-orang yang keluar ini. Nah, yang berikutnya adalah bias karena adalah statistical regression effect. Nah, ini terjadi karena statistikal ya. Misalkan ini ada orang yang kemampuan untuk menjualnya rendah, ini misalkan untuk eksperimen untuk ini ya, peningkatan kinerja dalam artian penjualan. Orang-orang yang tingkat penjualannya rendah ya kan, jauh di bawah yang rata-rata barangkali, ketika mereka menjadi menjadi objek dari eksperimen ini, maka kalau sudah angkanya ekstrim rendah, maka kemungkinan akan terjadi kenaikan yang besar ya kan ya, dari sisi persentase ya, karena akan mendekati rata-rata atau sebagainya. Nah, ini istilahnya regressing toward the mean ya. Jadi biasanya akan lebih cepat peningkatannya orang yang nilainya di bawah. Nah, sehingga hasilnya akan berpengaruh terhadap internal validity ini ya. Orang yang nilainya misalkan pretest sama post-test untuk suatu pelatihan, orang yang nilainya awalnya 40, maka kemungkinan dia akan menjadi 80 ya kan ya. Tapi orang yang nilai awalnya 70 paling juga akan jadi 80-90. Bayangkan peningkatannya akan sangat beda ya dengan orang yang mulainya dari 40 ya. Bukan karena ada peningkatan yang berbeda dari pelatihannya, tapi karena memang hasil awalnya memang lebih rendah ya kan, sehingga seolah-olah peningkatannya sangat besar. Nah, yang berikutnya adalah instrumentation effect, yaitu bias yang terjadi karena ada perubahan instrumen pengukuran ya kan, dari pretest ke post-testnya, sehingga hasil ukuran ini berubah bukan karena adanya treatment, tapi karena ada perubahan instrumen pengukurannya. Nah, ini
akan berpengaruh terhadap internal validity-nya. Misalkan dalam pretestnya menggunakan soal esai, wah pasti banyak yang nggak bisa jawab. Tapi dalam soal post-testnya menggunakan soal pilihan ganda, wah pasti banyak yang benar. Nah, ini barangkali akan sangat berpengaruh ya kan ya, atau ini disebut dengan instrumentation effect. Kita kenal ada berbagai desain dalam eksperimen, yaitu ada yang bisa disebut dengan quasi experimental design atau true experimental design, atau ada yang disebut ex post facto design ya kan ya, macam-macam nih. Ada randomized block design, latin square design, factorial design. Nah, ini ada berbagai macam desain yang bisa kita pakai. Ini akan kita terangkan beberapa saja dari ini ya, dari desain-desain ini. Nah, yang pertama adalah quasi experimental design. Nah, ini menggunakan, ya misalkan ada satu grup ya, experimental group, ini akan dilakukan pretest dan post-test setelah dilakukan treatment, sehingga treatment efeknya adalah hasil post-test dikurangi hasil pretest. Ini adalah hasil treatmentnya. Kemudian ada juga yang menggunakan dua grup ya, ada yang grup eksperimen, ada yang grup kontrol. Jadi, tapi dua-duanya hanya melakukan post-test saja ya kan. Jadi grup treatmentnya ini atau grup eksperimen ini diberikan treatment dan post-test, kontrol grupnya tidak diberikan treatment dan diberikan post-test, maka treatment efeknya adalah dari experimental group dikurangi yang kontrol group, dua-duanya dari post-test. Atau ada juga yang disebut dengan time series design, jadi melakukan pengukuran secara berkala dari sebelum dan setelah perubahan ya kan. Misalkan ada perubahan dari periode keempat, ini periode 1, 2, 3, 4 dilakukan pengukuran, kemudian periode 5, 6, 7, 8, 9 dilakukan pengukuran, nanti kemudian dilihat trennya apakah berubah atau enggak. Nah, seperti di gambar ini ada jelas terlihat berbeda dari periode 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini time series design. Nah, untuk yang true experimental design ini ada beberapa ya. Yang pertama sama menggunakan dua grup juga, tapi menggunakan pretest dan post-test dua-duanya. Jadi pretest dan post-test eksperimen dan kontrol grup ini sebutannya. Jadi grup eksperimen diberikan pretest, kemudian treatment dan post-testnya diukur, kemudian grup kontrolnya itu hanya pretest dan post-test saja. Sehingga treatment efeknya di sini bisa kita hitung dari hasil post-test dikurangi pretest, dari yang eksperimen dikurangi post-test dikurangi pretest dari yang grup kontrol. Nah, ini melihat apakah ada perbedaan antara yang di treatment atau enggak. Kontrol grup ini akan menguji atau melihat apakah ada perubahan yang lain ya kan ya, yang terjadi selain adanya treatment tadi. Nah, ini di sini udah masuk ke dalam true eksperimental. Atau yang lebih rumit lagi adalah pakai Solomon for group design ya. Ada dibikin 4 grup ya kan ya. Grup pertama kedua dibikin pretest dan post-test, satu grup diberi treatment, satu grup enggak. Grup yang kedua, ketiga dan 4 dua-duanya diberikan post-test aja ya kan ya. Satu grup diberi treatment, satu grup enggak ya. Ini bisa diuji nih, kita bisa akan melihat eksperimental ini ya efeknya, kemudian interaktif testing efeknya seperti apa, E dan I-nya, kemudian uncontrolled variabelnya efeknya seperti apa, U-nya ya kan ya. Nah, ini kita lihat dari berbagai hal yang rumit ini ya, nanti silakan di ini sendiri ya. Sini ada 4 grup 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini kita bisa uji nih, kita uji unsur-unsurnya dari eksperimennya, dari interaktif testing effect maupun dari uncontrolled efeknya ya kan ya, sehingga kita bisa lihat ini. Cuma di sini hanya bisa menghilangkan internal validity dan external validity-nya, tapi tetap mortality tidak bisa diselesaikan untuk yang Solomon for group design ini. Ada juga yang lain adalah ini ya, bila ini ditambah dengan double blind studies. Jadi baik yang melakukan percobaan maupun yang objeknya atau subjeknya ini nggak tahu ya kan ya. Misalkan percobaan untuk obat. Untuk percobaan untuk obat ini akan akan ada 2 grup ya. 2 grup ini akan sama-sama diberi minum obat ya kan, diberi minum pil. Yang satu grup akan diberi pil yang isinya obat beneran, satu grup akan diberi pil yang isinya placebo.
Ini untuk menghindari ini ya, ada sugesti, wah saya minum obat saya pasti sembuh ya kan. Ini untuk menghindari sugesti itu diberikan ini. Nah, yang tahu mana obat dan mana yang bukan obat itu bahkan yang ngasih obat pun nggak tahu ya kan. Ini obatnya beneran atau placebo ya. Karena yang tahu adalah researchernya, sehingga bukan yang ngasih obatnya. Sehingga ini disebut dengan double blind studies. Nah, ini akan untuk menjamin ini ya, untuk agar bisa berjalan dengan lebih baik tanpa adanya sugesti dan bias yang lain lagi tadi ya. Nah, ini beberapa tipe dari eksperimental design tadi. Kemudian validitas apa yang terancam itu kan ya. Nah, kalau hanya satu grup aja, ya kan, hanya eksperimental grup aja dengan pretest dan post test, maka ada masalah nih. Bisa masalah historinya, maturation, main testing, interactive testing, mortality effect ya kan. Kita tambah nih grupnya, jadi ada grup eksperimen dan grup kontrol. Tetap historical dan maturity-nya hilang, main testingnya hilang, tapi tetap interactive testing dan mortality-nya masih ada. Oke, kemudian kita bikin udahlah post test with one experimental and one control group. Ini juga menghindarkan ini ya, berbagai interactive testing efek tadi, history maturation, main testing ya kan ya, tapi mortality tetap nggak ini ya. Begitu juga dengan Solomon for Group Design. Berikut ini adalah perilaku yang bisa dibilang tidak etik ya, untuk eksperimental desain terutama. Yang pertama adalah memberikan pressure atau tekanan atau paksaan untuk bisa memaksa mereka untuk ikut dalam eksperimen. Kemudian memberikan tugas-tugas dalam eksperimen ini yang bisa merendahkan harga diri dari partisipannya. Kemudian yang ketiga adalah menipu ya, memberikan kebohongan atau hal-hal yang tidak benar untuk tujuan riset ini seperti apa ya kan ya. Untuk keperluan tertentu barangkali bisa ini menipu di awal, tapi kemudian setelah penelitian atau eksperimen dilakukan harus dilakukan debriefing ya, atau penjelasan secara benar apa yang sebenarnya dilakukan. Jadi jangan menipu sampai akhir ya kan. Kemudian memberikan stres yang berlebihan kepada partisipan ini, baik itu fisik maupun mental ya kan, dalam melakukan eksperimen ini. Kemudian memaksa untuk tetap ikut, tidak mengizinkan partisipan untuk mengundurkan diri dari penelitian ya kan ya. Kan resikonya tadi kan ada ini ya, keluar ya kan ya, mortality effect, tapi kita tetap dilarang untuk tidak diperbolehkan untuk melarang orang untuk keluar dari penelitian. Kemudian menggunakan hasil penelitian ini untuk merugikan partisipan ya kan ya. Jadi melakukan suatu eksperimen, kemudian hasilnya tadi misalkan ternyata partisipan itu tidak suka untuk dilakukan suatu tindakan, maka kemudian tindakan ini yang akan dilakukan terhadap partisipan. Nah, ini juga nggak baik ya kan, atau tidak etis. Kemudian tidak menjelaskan secara jelas prosedur yang harus dijalankan oleh partisipan dalam eksperimennya. Kemudian membuat membahayakan partisipan ya kan, itu juga nggak boleh. Kemudian tidak melakukan debriefing atau penjelasan kepada partisipan secara lengkap apa yang sebenarnya dilakukan dalam eksperimen ini. Kemudian tidak menjaga kerahasiaan ya kan ya, dari identitas ataupun hal yang berkaitan dengan personal dari partisipan. Kemudian yang terakhir adalah withholding benefit, itu artinya mencegah adanya benefit terhadap partisipan, terhadap kontrol grup ya kan. Ya, ini misalkan diberi eksperimen untuk diberikan tunjangan ya, kontrol grupnya nggak diberikan tunjangan. Ini sebenarnya termasuk ke yang nggak etis ya, karena benefitnya tidak diberikan kepada kontrol grupnya. Nah, ujung-ujungnya sih sebenarnya harus dilakukan ya, harus diberikan. Ini perilaku yang harus kita jaga agar tidak kita laksanakan untuk eksperimental design.
Nah, sebenarnya pertanyaannya apakah eksperimen ini benar-benar diperlukan? Nah, ini tergantung dari research question atau tujuan dari penelitian kita sebenarnya. Apakah menguji efek ya kan ya, atau causal efek ya, apa sebab akibat ini penting ya kan. Kalau nggak penting untuk mentrace, yang nggak usah, berarti nggak usah pakai eksperimen, pakai studi yang desain yang biasa aja. Tapi kalau untuk misalkan penting untuk mentrace atau menelusuri hubungan sebab akibat, maka kita lakukan eksperimen. Kita bagi juga apakah internal validity ini lebih penting daripada eksternal. Kalau iya, maka lab eksperimen. Apakah generalisasi lebih penting daripada internal? Kalau iya, maka field eksperimen. Apakah internal dan eksternal ini dua-duanya penting? Maka lakukan lab eksperimen, kemudian field eksperimen ya kan. Nah, nih, kemudian apakah ada batasan biaya? Jika ya, maka eksperimennya yang simpel-simpel aja ya tadi. Nah, atau kalau nggak ada batasannya, ya yang lebih canggih desainnya tadi, Solomon atau apa tadi ya yang lebih canggih. Nah, ini guidance atau ini ya, bagaimana cara kita memilih metode yang tepat untuk penelitian kita. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.